kita menjawab, menjawab ya. Ya, oke. Jadi ya, kita tutup ya. Ya, baik. Ya, oke Pak, siap Pak. Tunggu Pak ya. Hari berada di peringkat pertama. Peningkatan MCP didukung 5 dari 7 indikator pendukung yang mencapai nilai di atas 90%. Perencanaan dan penganggaran, anggaran pendapatan belanja daerah memperoleh nilai 99%, pengadaan barang dan jasa 92,6%, perizinan 93,5%, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP 98,5%, dan manajemen aparatur sipil negara 99,5%. Sementara indikator optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah memiliki nilai di bawah dari 90%. Inspektur Kota Kendari Syarifuddin mengatakan, keberhasilan pemerintah kota dalam mencapai MCP tidak terlepas dari kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Kedepannya, pemerintah Kota Kendari, MCP KPK dapat mencapai 95%. Rina Yondri, TVRI Surabaya melaporkan. Ya, saudara, kabar baiknya, indeks integritas Pemkot Kendari di atas nasional. Salah satunya adalah karena capaian MCP yang mencapai 89,60%, sehingga Kota Kendari berada pada puncak. Dan untuk mengonfirmasi lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Inspektur dari Bapak Syarifuddin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nisrina. Ya, baik Pak Syarifuddin, ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Bahkan KPK sendiri sangat mengapresiasi capaian MCP Kota Kendari, tetapi dari beberapa indikator sepertinya masih ada indikator yang nilainya di bawah atau persentasenya di bawah dari 90%, yaitu Bapeda dan juga aset daerah. Apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan begitu sulitnya untuk mencapai target di atas 90%? Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Perlu kami sampaikan bahwa update terbaru dari MCP per hari ini, tepatnya pukul 18.00, saat ini Kota Kendari sudah mencapai angka 90,44 atau berada di peringkat 12 secara nasional dari 540 daerah yang ada di Indonesia. Nah, memang dari 7 indikator capaian yang merupakan area intervensi dari MCP, kami menyadari bahwa 2 area intervensi itu yaitu berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah, memang sementara saat ini masih berada di bawah 90%. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, jika berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah, ini memang hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Karena kita tahu bahwa dalam situasi pandemi, kita berupaya untuk bagaimana agar pajak daerah, penerimaan pajak daerah itu bisa lebih optimal. Namun demikian, karena situasi masih pandemi, maka angka 61,5% yang dicapai oleh pemerintah Kota Kendari masih termasuk kategori yang lumayan baik dibanding misalnya kalau dibandingkan seluruh Indonesia 542 daerah. Nah, kemudian berkaitan dengan manajemen aset daerah, ini juga memang yang didorong adalah bagaimana proses sertifikasi aset-aset milik daerah. Di antaranya kami di Kota Kendari di awal 2019 memang menginventarisir kurang lebih 1.000 lebih aset-aset tanah milik pemerintah daerah itu yang kita dalam proses sertifikasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih sekitar 200 lebih sudah tersertifikasi dan masih ada sekitar 700 lebih yang sementara sedang kami proses sertifikasi. Namun demikian, capaian MCP ini kalau kita melihat batas tenggat waktunya adalah sekitar tanggal 15 Januari nanti. Dan ini terus bergerak. Kami bersama dengan OPD yang terkait dalam hal ini Bapenda dan BKD terus mendorong bagaimana agar pencapaian progres MCP untuk area intervensi PAD dan manajemen aset daerah ini mungkin di akhir nanti bisa setidaknya mencapai di atas 80%. Demikian Mbak Nisrina. Oke, baik Pak Syarifuddin. Tadi Pak Syarifuddin mengatakan bahwa ini informasi ini terkait dengan MCP ini akan terus bergerak. Ya. Ini sudah presentasenya 90% Pak ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah dengan capaian 90% kemudian Kota Kendari masuk dalam zona hijau, ini mengindikasikan bahwa performa pengelolaan keuangan di Kota Kendari ini bebas korupsi atau
sudah akuntabel atau seperti apa sesungguhnya, Pak? Ya, jadi MCP ini adalah merupakan program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPK dan secara berkala dilakukan monitoring ataupun pemantauan oleh PIC masing-masing provinsi. Nah, kalau berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah, alhamdulillah ada dua sisi. Yang pertama dari sisi perencanaan dan penganggaran, saat ini posisi Kota Kendari itu sudah 99%, artinya bahwa proses perencanaan dan penganggaran kita ini dari sisi pencegahan korupsi itu sudah terkonfirmasi dapat berjalan dengan baik. Di antaranya yaitu ketepatan dalam penetapan APBD, terus bagaimana dalam penentuan harga satuan pekerjaan, kemudian dan beberapa hal yang berkaitan dengan proses perencanaan penganggaran APBD. Nah, namun demikian ini tidak berjalan sendiri karena beberapa area intervensi lain juga kita mencoba untuk memaksimalkan karena antara satu area dengan area lain ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu ini sekaligus juga beriringan dengan hasil survei penilaian integritas yang dirilis oleh KPK tanggal 23 Desember kemarin. Angka 90 ini boleh dibilang luar biasa ya, luar biasa karena kami mentargetkan memang berada di angka 90. Oleh karena itu ini pun masih bergerak ya, masih bergerak. Kita berharap bahwa masih berapa indikator-indikator yang ditentukan dalam SCP itu sementara kita upload dan belum diverifikasi oleh PIC. Oke, baik, Pak Inspektur, apakah capaian NCP ini juga ada kaitannya kalau kita melihat kan Inspektorat Kota Kendari itu tidak hanya Inspektorat tetapi beberapa OPD lainnya ini begitu gencar dalam sisi pelayanan digital begitu. Kita ketahui ada e-proxy, kemudian ada Jaga Kendari, kemudian SPPD elektronik dan lain sebagainya. Ya. Apakah itu semua berkorelasi dengan capaian NCP, Pak? Benar sekali, Mbak Nisrina. Jadi kalau perangkat-perangkat yang kita gunakan selama ini, kita berupaya untuk bagaimana seluruh proses layanan itu bisa terdigitalisasi. Tujuannya adalah bagaimana kita mencegah indikasi-indikasi suap, pungli, dan gratifikasi. Namun demikian tidak cukup hanya alat saja, tetapi komitmen dan sinergitas antara seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, baik dari sisi eksekutif dalam hal ini kepala daerah, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kemudian Ibu Sekda selaku koordinator di bidang eksekutif, kemudian sinergi dengan teman-teman di legislatif dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, termasuk pun juga sinergi dengan APH. Jadi ini saling berkolerasi antara satu dengan lain. Jadi pencapaian MCP Kota Kendari hari ini adalah buah kerjasama dan sinergitas termasuk kolaborasi dengan media. Karena kita tahu bahwa apa-apa yang kita bangun, sistem yang kita bangun ini tentu tidak menjadi apa-apa ketika ini tidak tersosialisasi di masyarakat dan bahkan mungkin sulit untuk terimplementasi. Oleh karena itu kami melalui kesempatan ini juga berterima kasih kepada seluruh pihak, terkhusus teman-teman di media dalam hal ini termasuk TVRI yang selama ini justru mensosialisasikan lebih banyak dibanding mungkin media-media yang lain. Dan oleh karena itu kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Apapun itu ujungnya adalah bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Oke, baik Pak Inspektur, mohon apa yang saya sampaikan ini diklarifikasi jika keliru. Siap. Apakah juga capaian MCP apalagi Kota Kendari ini indeks integritasnya di atas nasional, apakah ini akan berpengaruh dengan laporan dari BPK, laporan hasil pemeriksaan dari BPK, karena beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa BPK sudah menyerahkan hasil pemeriksaannya terkait dengan vaksinasi. Ya. Informasi yang kami peroleh bahwa sebelum diintervensi oleh BPK, inspektorat dulu yang harus memeriksa secara detail. Apakah ini juga ada kaitannya dengan MCP atau seperti apa sebenarnya? Berpengaruhkah dengan laporan keuangan atau seperti apa? Ya, sangat berpengaruh Mbak Nisrina ya. Okay. Kalau kita bicara laporan keuangan, apalagi berkaitan dengan tindak lanjut tadi, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di dalam area intervensi pengawasan APIP ada satu item yang menunjukkan apakah hasil pemeriksaan BPK itu ditindaklanjuti atau tidak. Nah, progres 98% ini menunjukkan bahwa dari sisi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, alhamdulillah sudah lumayan terpenuhi seluruhnya, Mbak Nisrina. Jadi semua berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, baik, terakhir Pak yang ingin saya konfirmasi adalah ini kan sudah mencapai 90%, artinya 2022 apakah bisa mencapai di atas 90% dan bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan
yang terkait dengan aset daerah dan Bapeda itu bisa segera terselesaikan. Singkat saja Pak Inspektur. Ya, jadi 2022 kita menargetkan lebih tinggi lagi, bahkan di dalam MCP 2022 menjadi MCP bersama dengan melibatkan Kemendagri, BPKP, dan KPK, sehingga di dalam MCP 2022 itu secara khusus akan ada tampilan berkaitan dengan dua area intervensi yang kita maksud, yaitu optimalisasi PAD dan manajemen aset daerah. Oke, baik, terima kasih Pak Syarifudin, Inspektur Kota Kendari sudah bergabung bersama kami melalui live by phone. Terima kasih informasinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nisrina. Baik, dan Pak